Assalamualaikum everyone. Hai, kali ini Share to You akan bikin dessert lagi. Puding lumut susu strawberry yang pasti itu cantik banget dan enak banget. So, keep on watching. Pertama-tama ini kita siapkan dulu bowl, kemudian kita pecahkan telur. Kita akan bikin campuran larutannya ya. Kemudian tambahkan gula pasir, karena ini aku versi takaran sendok, jadi sebanyak ini ya. 1 sendok makan tapi nggak munjung banget. 1 sendok makannya ceper. But anyway, kalau misalkan teman-teman suka yang jauh lebih manis, boleh ditambahkan lagi gulanya ya. Kalau aku pribadi, untuk takaran ini udah pas banget, benar-benar pas. Jadi dimakan tuh nggak kemanisan, nggak bikin enak gitu. Kemudian ini kita aduk, kita kocok seperti ini sampai gulanya larut dan tercampur rata antara telur dan gula pasirnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai gula halus itu juga boleh. Tapi kalau aku suka efek dari gula pasir yang dikocok dengan telur seperti ini, dia akan berbuih lebih lucu aja. Terus aku tambahkan vanili cair, bisa juga pakai vanili powder. Ini untuk mengurangi aroma amis ya, aroma dan rasa amisnya. Lalu tambahkan santan instan, aku pakainya merek Kara. Kalau misalkan teman-teman pakai yang lain juga boleh. Kemudian kita aduk rata kembali, kita kocok seperti ini sampai benar-benar semuanya larut jadi satu. Ini basic untuk bikin lumutnya. Lanjut, kita tambahkan air. Sambil kita aduk rata gitu ya, kita kocok seperti ini dan pastikan supaya semuanya itu tercampur rata. Kalau udah, ini aku saring supaya untuk memastikan benar-benar nggak ada mungkin telur yang mengendap atau pasir yang masih bergerundil seperti itu. Jadi aku saring seperti ini. Well, kalau udah nih kita tambahkan pewarna makanan. Aku pakainya warna biru. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada ide untuk pakai pop ice rasa yang biru tuh apa ya? Blueberry ya. Nah, itu juga boleh. Ini kemudian tambahkan garam. Agar plain. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Sebenarnya kalau misalkan mau dicampurkan di awal berbarengan dengan bahan keringnya tadi boleh juga kok. Ini kita masak ya sampai nanti mendidih, sampai meletup-letup dan terbentuk lumutnya. Nah, seperti ini udah mulai terbentuk ya. Ini aku percepat videonya. Cantik banget, dilihat aja tuh udah kayak seperti itu loh cantiknya. Kalau aku karena ini pengen bikinnya lumut yang besar-besar gitu, karena aku nggak terlalu suka yang kecil. Sebenarnya aku pernah bikin yang kecil seperti itu dan itu rasa pandan. Jadi benar-benar satu puding itu full dengan lumut, nggak ada bagian putih atau beningnya seperti itu ya. Tapi kali ini aku pengen coba yang besar-besar karena aku kayaknya lebih tertarik dengan yang besar aja gitu, lebih estetik gitu. Nah, sampai ini muncul gitu ya, bergerumbul seperti awan-awan cantik banget kayak gini. Nah, ini makanya nggak aku sering aduk supaya dia tercipta besar-besar. Kalau udah sudah mendidih seperti ini, aku baru aduk. Tapi itu pun nggak yang kencang banget ya, ini kan aku percepat aja. Jangan yang kencang-kencang banget supaya nanti nggak hancur dan nggak usah terlalu lama. Oke, kalau misalkan udah, ini kita diamkan sampai nanti agak dingin ya, masih hangat-hangat kayak gitu, baru kita masukkan ke cetakan. Kalau misalkan dalam kondisi panas banget tadi langsung dimasukkan ke cetakan, karena cetakannya juga plastik,
itu kurang baik. Kemudian juga nanti hasilnya pasti lumutnya ini akan mengendap di bagian bawah seperti itu. Nah, ini siap kita dinginkan. Kita masukkan freezer ya. Kita masukkan chiller, chiller aja. Well, lanjut kita bikin untuk puding susu stroberinya. Kita masukkan agar-agar plain, kemudian gula pasir, kemudian air. Ini bisa langsung diganti dengan susu cair ya, tapi kalau aku nambahinnya berupa sachet ini. Nah, ini aku masukkan susu kental manis. Mereknya apa aja tuh terserah teman-teman, sesuai selera teman-teman aja. Baru kita aduk sampai wah, warnanya jadi pink cantik gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai susu UHT sebenarnya juga boleh kok, yang langsung rasa strawberry gitu ya. Jadi kita masak juga sampai dia mendidih ya. Nah, seperti ini. Ini akan kita diamkan sampai nanti juga dia hangat atau hampir dingin. Kalau misalkan udah, ini langsung kita keluarkan puding lumutnya tadi dari chiller, kemudian kita siap untuk potong-potong. Ini kita potong sesuai dengan garis-garis bentuk dari cetakannya ya. Teman-teman pakai cetakan bentuk lain boleh kok, nanti kemudian diselang-seling sendiri kalau misalkan udah. Nah, seperti ini kita tempatkan di wadahnya. Lanjut, kalau ini tadi untuk puding susu stroberinya udah agak dingin gitu ya, udah hangat-hangat kuku boleh. Ini siap kita masukkan ke puding lumutnya. Kita selipkan seperti ini. Ini tuh udah cantik banget. Dan kenapa harus posisi hangat gitu ya, nggak langsung habis diangkat dari kompor pas mendidih masih panas-panas banget seperti itu, supaya nanti puding lumutnya tuh dia nggak akan geser-geser gitu loh. Kan kalau masih panas kayak gitu dia akan melelehkan puding lumutnya gitu ya ketika dituangkan dicampur seperti ini. Makanya kita tunggu dulu sampai dia hangat atau agak dingin gitu, itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, seperti ini kita tuangkan semuanya ya. Kalau udah tuh kan udah kelihatan cantik banget. Ini siap kita dinginkan, kita chiller. Well, kita bikin untuk flanya, masukkan maizena, kemudian coklat bubuk, pakai Milo juga boleh. Tambahkan juga gula pasir. Ini aku bikinnya fla coklat ya. Kalau misalkan teman-teman pengen fla dengan rasa yang lain, boleh request, tulis di kolom komentar. Masukkan juga garam supaya gurih atau balance, dan susu cair. Karena fla coklat jadi aku pakai susu coklat. Pakainya susu coklat, bisa pakai UHT ataupun susu kental manis yang dilarutkan air gitu ya. Ini diaduk-aduk supaya semuanya tercampur rata, nggak ada tepung maizena ataupun coklat bubuk yang masih menggumpal menggerindil. Ini sambil kita masak ya, sampai nanti juga mengental dan meletup-letup mendidih gitu. Tapi sebelumnya tambahkan juga vanila cair supaya makin aromanya tuh enak, kemudian ada rasa-rasa vanilanya juga.
Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan apinya dan kita tunggu sampai dia dingin. Oke, ini sebelumnya kita saring dulu supaya benar-benar memastikan flanya itu lembut gitu ya, cair lembut, dan ini tuh benar-benar manisnya tuh pas gitu, enggak yang manis banget jadi bikin kayak gitu, enggak. Tuh kan masih ada ternyata gumpalan-gumpalan ini. Nah, ini kita dinginkan ya. Sambil kita cek pudingnya udah jadi seperti ini. Ini kita keluarkan juga dari cetakan. Ini siap kita serving. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai flanya juga nggak apa-apa, karena pudingnya aja udah cantik, udah enak banget kayak gini. Ini pun siap dinikmati selagi dingin, lebih enak gitu ya. So, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Semoga suka, semoga bermanfaat. So, see you in my next video. Assalamualaikum.